warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita dapat berjumpa lagi pada hari ini ya, di hari yang berbeda, tentunya di suasana yang berbeda setelah liburan lebaran ya. Nah, kira-kira ada nggak dari teman-teman kita di sini atau satu kelas ini yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah ya, kita masih diberikan nikmat sehat, baik kesehatan maupun keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap belajar, silakan dibuka buku tematiknya, disiapkan buku tematiknya, baik buku tulis, buku cetak atau buku paket maupun alat tulis yang lain. Nah, kira-kira ada yang masih ingat apa itu bergerak? Ya, bergerak adalah suatu kegiatan berpindah dari tempat satu ke tempat lain. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Ya, bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Adapun makhluk hidup yang bergerak dengan kaki, sayap, sirip ataupun otot perut yang dimiliki oleh hewan tersebut. Selain untuk bergerak, alat gerak juga digunakan untuk memegang, melompat, berenang, dan memanjat. Nah, alat gerak tersendiri dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, alat gerak tadi kan dibagi menjadi dua. Oke, siapa yang tahu apa saja namanya? Ya benar, ada alat gerak aktif dan ada alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu apa? Alat gerak aktif itu berupa otot dan alat gerak pasif itu berupa tulang. Nah, di sini Bunda sudah mempunyai kerangka manusia. Kerangka manusia, ya, ini disebut dengan tulang-tulang manusia. Nah, ini tulang-tulang manusia ini disebut dengan alat gerak pasif. Nah, sedangkan otot-otot yang ada di seluruh tubuh kita itu disebut dengan alat gerak aktif. Nah, kenapa sih otot dikatakan alat gerak aktif? Karena otot-otot yang ada di dalam tubuh kita itu dapat bergerak. Nah, sedangkan tulang-tulang yang ada di dalam tubuh kita itu tanpa ada dorongan atau gerakan dari otot, tulang tidak akan bisa bergerak. Nah, lalu otot dan selain untuk bergerak, tulang juga berfungsi untuk menopang tubuh, memberi bentuk tubuh maupun tempat melengkapnya otot bagi manusia dan hewan. Berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi dua, yaitu tulang pipih dan tulang pipa. Kenapa disebut tulang pipih dan tulang pipa? Karena dia bentuknya ada yang pipih dan ada bentuk tulang yang seperti pipa. Tulang pipa itu yang mana sih kira-kira? Nah, tulang pipa itu dia contohnya ada di tulang bagian paha, yang ini tulang bagian paha dan tulang bagian tangan lengan atas ya, itu disebut dengan tulang pipa. Sedangkan tulang pipih, contoh misalnya yaitu ada di telapak tangan, telapak tangan kita seperti ini disebut dengan tulang pipih, ada di sini, dan tulang rusuk itu yang bagian sebelah ini, itu dinamakan tulang pipih. Oke, kakak-kakak semua sudah paham tentang alat gerak manusia? Oke, kalau sudah, baiklah mari kita bahas tentang alat gerak hewan dan fungsinya. Di sini Bunda sudah mempunyai beberapa gambar, ya. Ada gambar beberapa hewan di sini. Ada kelinci, ikan, sapi, ayam, dan buaya. Nah, di sini kira-kira kelinci itu bergerak menggunakan apa? Betul, kelinci bergerak menggunakan kaki dan ikan bergerak menggunakan siripnya. Nah, kakak, setiap hewan yang ada di bumi itu memiliki alat gerak. Alat gerak hewan itu disesuaikan dengan fungsi ataupun aktivitas dan tempat hidup hewan itu sendiri. Seperti ikan. Alat geraknya itu adalah sirip dan ekornya. Dia berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk berenang. Amfibi atau katak. Alat geraknya yaitu kaki, berfungsi untuk berjalan, melompat, dan berenang. Reptilia seperti buaya ini ya, dia alat geraknya menggunakan kaki, dan ada juga reptil yang bergerak menggunakan otot perutnya yaitu ular dan penyu. Dia bergerak menggunakan kaki duyungnya, berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Nah, ada lagi
contoh hewan burung. Burung itu alat geraknya berupa sayap dan kaki, berfungsi untuk berjalan, berlari, dan terbang. Selanjutnya ada mamalia. Mamalia itu apa aja Bunda? Mamalia itu contohnya ada kerbau, sapi, kuda, dan paus maupun lumba-lumba. Dia disebut dengan mamalia. Alat geraknya apa? Kalau untuk sapi, kerbau, dan kuda itu mereka bergerak menggunakan kaki. Sedangkan paus dan lumba-lumba dia bergerak menggunakan siripnya, berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Nah, hewan vertebrata memiliki tulang belakang di dalam tubuhnya. Contohnya ada kelinci, kucing, paus, ayam, ular, ikan, dan katak. Sementara hewan vertebrata itu sendiri tidak memiliki tulang belakang di dalam tubuhnya. Contohnya ada siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Pada umumnya, hewan invertebrata memiliki alat gerak yang serupa dengan hewan vertebrata. Ada juga yang bergerak dengan otot perutnya, contohnya ada cacing, dan ada juga yang bergerak dengan sayap, misalnya ada kupu-kupu dan lebah. Ada juga yang bergerak dengan kakinya, misalnya ada semut dan belang. Oke, baiklah, untuk kakak-kakak sekalian sudah paham tentang alat gerak hewan dan manusia. Oke, kalau sudah paham, oke, baiklah, kalau kalian sudah paham semua tentang alat gerak hewan maupun manusia dan jenis-jenis fungsi dari alat gerak hewan dan manusia, silahkan kalian semua membuat satu kelompok terdiri dari 5 orang. Buatlah satu kelompok, lalu diskusikanlah atau carilah beberapa hewan yang ada di sekitar kalian dan tuliskan ciri-ciri alat gerak hewan pada hewan tersebut. Oke, nanti kalau sudah selesai menyelesaikan tugas kelompok yang Bunda berikan, ya, nanti boleh dikumpul dengan Ibu. Oke, kalau sudah selesai nanti boleh silakan dikumpul di meja ya. Sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Bunda mohon maaf apabila ada kesalahan saat menyampaikan materi atau kurang maksimal dalam menyampaikan materi. Kepada Allah Bunda mohon ampun. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.